memiliki fungsinya tersendiri, yaitu Arduino yang berfungsi sebagai otak rangkaian yang akan memerintahkan komponen-komponen yang terhubung pada Arduino sesuai dengan sinyal yang diberikan oleh push button. Sumber tegangan DC yang berfungsi memberikan tegangan yang diperlukan oleh komponen. Resistor digunakan agar tegangan yang masuk pada komponen berada pada ambang batas komponen, yaitu pada dasarnya adalah sebagai pull up. Push button pada rangkaian berfungsi mengaktifkan, mengubah mode tampilan pada dot matrix, mengubah jam, tanggal, tahun pada dot matrix. Kristal RTC dan DS1307 berfungsi melakukan pembacaan terhadap waktu secara real time. MAX 7219 berfungsi untuk mengendalikan dot matrix 8x8 yang di sini juga terdapat buzzer berfungsi sebagai pengingat apabila dot matrix telah mencapai pukul 12 dan 16. Transistor pada rangkaian di sini berfungsi sebagai modulasi sinyal dan stabilisasi tegangan. LED pada rangkaian mempunyai fungsi akan menyala apabila dot matrix telah mencapai pukul 12 dan 16. Ini saya akan menjelaskan cara kerja dari rangkaian. Pertama-tama, untuk mengaktifkan rangkaian tersebut dapat dilakukan dengan menekan push button yang terhubung melalui pin Arduino 3. Nah, selain mengaktifkan rangkaian, pin ini juga berfungsi untuk mengatur kecerahan tampilan yang ada pada dot matrix. Nah, hasil dari tampilan ini pembacaan ini dilakukan oleh DS1307. DS1307 hasil pembacaan real time ini akan diteruskan menuju Arduino melalui pin SDA dan SCL, yang dimana kedua pin ini berfungsi untuk mengurangi penggunaan pin. Selain itu juga berfungsi untuk mensinkronisasi pentransferan data antara kedua komponen. Nah, setelah data sampai di Arduino, data akan diteruskan menuju MAX 7219U4. Nah, pada MAX ini, data yang diterima melalui 3 buah pin, yaitu pin DIN, LOD, dan CLK. Nah, setelah masuk ke dalam di sini lalu diolah, data-data tersebut akan diteruskan menuju dot matrix yang mempunyai penamaan segmen yang sama dengan pin yang ada pada MAX 7219. Hal ini juga berlaku kepada MAX 7219 yang lainnya. Di sini akan kita lakukan uji coba. Apabila waktunya telah menunjukkan pukul 16, maka buzzer yang ada pada rangkaian akan berbunyi dan LED yang ada pada rangkaian akan menyala. Kita lihat, di sini dapat kita lakukan dengan menekan push button yang ada pada pin 3 yang akan menambah jumlah waktu. Nah, untuk push button yang terhubung melalui pin 5 ini berfungsi untuk mengurangi jumlah waktu. Nah, sedangkan push button yang terhubung melalui pin 4 ini akan berfungsi untuk mengubah mode tampilan. Pada dasarnya yang ingin saya sampaikan adalah push button yang terhubung melalui pin 4 ini berfungsi untuk mengubah tampilan data yang ada pada dot matrix 8x8 ini, atau dapat dikatakan 32x8 ini. Kali ini saya akan menjelaskan program yang digunakan oleh kelompok kami untuk membuat project clock digital. Kami menggunakan MD Parola.H, MD MAX72XX, SPI, WireH, MD DS1307, dan PhoneData.H. Dan kami pun menggunakan macro directive define untuk menghubungkan pin-pin pada Arduino kepada microcontroller dan pin-pin CLK, data CS, pause time, dan max message. Itu semua digunakan untuk mempercepat pengiriman data. Nah, yang paling utama di sini adalah Serial Peripheral Interface atau SPI.H. Dengan menggunakan SPI dan wire, kita bisa menggunakan kecepatan yang sangat tinggi dalam mengirimkan data yang diambil dari clock modul DS1307 menuju ke microcontroller yang telah dipasang pada Proteus. SPI ini memungkinkan komunikasi jarak dekat antara 2 atau lebih device yang kita gunakan agar menjadi lebih cepat. Dan karena kita menggunakan maksudnya kita membuat clock digital yang sangat membutuhkan data real time, maka SPI dan wire ini sangat penting dalam membuat clock digital. Selanjutnya adalah Boolean variables. Maksud dari volatile boolean di sini adalah karena button ini akan sangat sensitif terhadap sentuhan, dan kita pun menggunakan button A, state of button A, dan new state of button A, dan akan digunakan pada
prosedur-prosedur di bawah ini yang namanya button A is pressed, button B is pressed, dan button C is pressed. Prosedur ini digunakan sebagai proteksi button agar apabila user secara tidak sengaja menekan tombol lebih dari satu kali, maka input masih hanya akan dianggap sebagai sekali input saja. Kemudian di sini juga kami menggunakan mount function definition dari program atau program memory. Karena kita sangat mementingkan kecepatan dalam digital clock agar mendapatkan hasil yang real time, kami pun menggunakan flash string helper. Karena menggunakan program memory akan memasukkan data-data ini masuk ke dalam flash memory, yang kalau pada program biasa akan menggunakan static memory. Dari penggunaan flash memory ini akan memberikan hasil yang lebih real time ketimbang hanya menggunakan SRAM. Begitu pula untuk mendapatkan data harian, kita juga menggunakan progmem. Untuk mendapatkan data waktu sendiri tidak digunakan RTC read time secara langsung, namun menggunakan fungsi-fungsi dan prosedur tersendiri. Contohnya pada getTime di sini kita menggunakan prosedur untuk mencari waktu yang hanya akan memberikan input hour atau jam dan menit. Sedangkan untuk detik sendiri ini hanya menggunakan prosedur getSecond, dan apabila hanya membutuhkan jam dan menit bisa menggunakan getAA atau getMin. Itu pun sama untuk getDay, getMonth, dan getYear atau getQuadruple Y. Untuk setupnya kita menggunakan input pull up bagi input button, karena pull up akan memberikan resistansi internal sehingga kita tidak harus menggunakan resistor pada rangkaian lagi. Pada void setup ini yang paling penting adalah mengeset zone-zone tersendiri yang ada pada digital clock, dan kita hanya akan membagi zona menjadi 3 zona, yaitu zona untuk jam, zona untuk menit, dan zona untuk detik. Sedangkan setphone hanya menggunakan 2 zona karena font untuk jam dan menit akan berbeda dengan font untuk detik. Ya, kali ini saya akan menjelaskan program yang terdapat pada void loop. Program yang terdapat void loop secara garis besar terdapat 3, yaitu alarm yang berfungsi untuk menghidupkan alarm saat jam 12 dan jam 4 sore. Lalu ada tombol, yaitu berfungsi untuk memilih mode dan sebagai tombol up dan down. Di tombol ini terdapat 3 tombol. Pertama tombol up, yang kedua mode, dan yang ketiga down. Lalu terdapat display, yaitu untuk menampilkan pada dot metric. Kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma untuk membuat alarm. Oke, bisa dilihat di pojok kiri. Di sini terdapat potongan program untuk menyeting alarm. Nah, pertama-tama terdapat RTC read time. Ini berfungsi untuk membaca waktu dari RTC. Nah, RTC yang kita gunakan pada praktikum atau tugas ini yaitu DS1307. Lalu terdapat sebuah kondisi, yaitu jika RTC.H, maksudnya yaitu RTC yang menyimpan nilai jam itu sama dengan 12 atau sama dengan 16 atau jam 12 dan jam 4 sore, maka buzzer akan menyala. Oke, setelah saya menjelaskan algoritma alarm, di sini saya akan menjelaskan algoritma anti-debounce dan set kecerahan. Nah, di algoritma algoritma ini, pertama ada set intensity, berguna untuk menentukan kecerahan pada dot metric. Lalu di sini ada sebuah inisialisasi atau membaca input dari pin. Nah, pinnya dipasang pada pin 3, pin 4, dan pin 5. Ini fungsinya untuk membaca buton atau tombol inputan. Lalu di sini ada sebuah prosedur, buton A is pressed, buton B is pressed, dan buton C is pressed, yang berguna sebagai anti-debounce pada tombol A, B, dan C. Anti-debounce adalah suatu prosedur yang berguna agar tombol tidak terpencet sebanyak 2 kali.
Saya akan menjelaskan algoritma pada tombol. Nah, untuk mempermudah penjelasan, saya di sini menggunakan tabel di sebelah kanan. Oke, di sini terdapat 3 tombol. Pertama, buton A, buton B, dan buton C. Buton A sebagai tombol up, buton B sebagai untuk mengganti mode, sedangkan buton C berguna sebagai down. Oke, di sini terdapat 9 mode. Pada tombol A, mode pertama yaitu untuk menaikkan nilai kecerahan. Di sini terlihat bahwa kontrasnya ditambahkan atau di plus. Lalu mode satunya untuk kembali ke mode 0. Lalu mode keduanya untuk mengganti hari ke arah depan. Lalu mode keempatnya untuk mengganti menit ke arah depan. Lalu mode keempatnya untuk mereset ke 0. Mode 5-nya untuk mengganti ke arah depan. Terlihat nih juga ada suatu increment di sini, plus. Lalu mode ke-6-nya untuk mengganti tanggal ke arah depan. Habis itu mode ke-7-nya untuk mengganti bulan ke arah depan, dan mode ke-8-nya untuk mengganti tahun ke arah depan. Lalu setelah itu tombol B. Tombol B yaitu untuk mengganti mode. Di sini terlihat bahwa variabel mode di increment sehingga mengubah nilai dari modenya. Dan di sini ada suatu batas, yaitu batasnya sampai 9 karena modenya juga sampai 9. Oke, lalu ada tombol tombol C. Tombol C mirip seperti tombol A, tapi kebalikannya. Tombol A untuk menaikkan, sedangkan tombol C untuk mengurangi. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma display. Jadi, algoritma display di sini akan menampilkan huruf atau tampilan atau clock digital yang telah disimpan dalam suatu string. Cara menampilkannya yaitu pertama dengan display animated. Jadi, display animated ini berguna untuk menghidupkan tampilan. Lalu, display animated ini akan memberikan suatu output atau status. Nah, status ini bakal dibaca oleh getZoneStatus. Jadi, getZoneStatus itu untuk mendapatkan nilai status dari display animated-nya. Lalu, terdapat setTextEffect. Nah, setTextEffect ini untuk men-set efek. Pertama, dilihat dari sisi aksisnya, bagian depan berguna untuk zona apa yang kita ingin ubah setTextEffect-nya. Dari situ ada jenis penampilannya, mau di print atau scrolling, itu habis itu ada jenis efeknya. Lalu terakhir terdapat display reset. Nah, di sini zonanya apa? Lalu di sini berguna untuk mereset tampilan. Keunggulan pada tubus clock digital ini yaitu 1. MAX7219 dapat digunakan sebagai decoder, yaitu untuk mempermudah pemasakan pada dot metrik, karena dot metrik membutuhkan pin input yang banyak. Yang kedua yaitu library MAX7219 dan MD Paranola dapat kita gunakan untuk mengatur dan memberi efek animasi pada dot metrik. Lalu yang ketiga yaitu penggunaan fungsi waktu milis untuk menggantikan fungsi delay, yang menurut dari sisi programmer fungsi delay itu membuat microcontroller menjadi lambat. Yaitu keempat, karena struktur push button mekanik yang terdapat suatu permasalahan yaitu debounce, dibutuhkan algoritma program untuk yang terdapat pada Arduino untuk menanggulanginya. Rancangan konsep ide desain. Rancangan kode ide desain yaitu kita menggunakan 3 sensor yang masing-masing diselingi oleh 3 servo. Dalam sistem penyortiran ini, kita memasang dengan posisi yang berbeda-beda. Kenapa? Karena ini diatur sesuai dengan ukuran dari tinggi boxnya masing-masing. Jika sensor dirangkai dengan urutan posisi dari terendah ke tinggi, atau diatur posisinya secara acak, maka ditakutkan sensor yang ditaruh lebih rendah akan mendekati atau mendeteksi box yang tinggi, dan itu membuat penyortiran menjadi berantakan. Di sini Arduino akan berfungsi sebagai otak rangkaian yang akan memerintahkan komponen-komponen yang terhubung pada Arduino sesuai dengan sinyal yang diberikan oleh push button. Baterai LiPo 3 sel yang berfungsi memberikan tegangan yang diperlukan oleh komponen. Push button yang ada pada rangkaian berfungsi mengaktifkan dan menonaktifkan rangkaian.
Driver mempunyai fungsi menggerakkan motor DC. Motor DC berfungsi merepresentasikan konveyor yang sedang bergerak. Logic toggle berfungsi memberikan input logika kepada sensor infrared. Sensor infrared berfungsi sebagai pendeteksi tinggi barang. Motor servo yang berfungsi merepresentasikan konveyor sedang berhenti ketika terdapat barang dengan tinggi yang sesuai dengan di sini terlihat apabila rangkaian sudah diaktifkan, maka motor DC akan berjalan dan motor servo yang tidak akan berjalan. Nah, hal ini dapat terjadi dikarenakan ketika sensor infrared yang terhubung ke Arduino melalui pin 7, 6, dan 5 tidak mendeteksi adanya barang dengan tinggi yang masuk spesifikasi. Nah, tidak terdapatnya barang itu direpresentasikan pada rangkaian ini dengan menggunakan logic toggle berlogika 0. Nah, apabila terdapat barang yang memiliki ketinggian masuk spesifikasi sensor, yaitu kita representasikan sebagai berikut. Nah, terlihat bahwa respon dari rangkaian ini yaitu adalah hasil pembacaan tersebut akan masuk ke Arduino. Nah, ketika sudah masuk ke Arduino, maka hasil pembacaan tersebut akan diteruskan menuju aktuator servomotor dan menuju aktuator motor DC. Nah, terdapat respon berbeda dari kedua aktuator tersebut. Nah, pada motor servo 1, motor servo akan bergerak sejauh 30 derajat, yaitu merepresentasikan barang yang masuk ke dalam yang memiliki ketinggian yang masuk spesifikasi sensor akan dipisahkan dari barang yang lainnya. Sedangkan motor DC akan berhenti yang merepresentasikan agar barang tersebut dapat diambil. Jika sensor tersebut dikembalikan menuju 0, maka motor DC akan berjalan kembali. Lalu, bagaimana cara menonaktifkan rangkaian? Cara menonaktifkan rangkaian dapat dilakukan dengan menekan push button yang terhubung melalui pin 2 pada Arduino. Fungsi dari pin 2 ini adalah memberikan interupsi logika 0 agar rangkaian menjadi nonaktif. Kali ini saya akan menjelaskan tentang flowchart yang ada di program. Yang pertama kali pada flowchart ini adalah ketika konveyornya masih inisiasi atau mati, itu akan dicek apakah konveyor ini on atau off. Jika off, maka itu akan tetap mati. Jika on, maka konveyor akan hidup. Dan ketika konveyor hidup, maka IR sensor akan mulai mendeteksi barang. Jika barang terdeteksi, maka servo akan berputar 30 derajat dan konveyor akan mati. Apabila tidak terdeteksi, maka sensor akan terus mendeteksi hingga barang sampai di konveyor dan akan mematikan konveyor dan servo akan berputar 30 derajat. Ya, kesimpulan pada praktikum tugas ini yaitu logika pada sistem konveyor ini dinyatakan logis dan masuk akal, tetapi mungkin ada kendala jika sudah diaplikasikan, seperti contohnya pengaturan sudut pada servo dan pengaturan pada konveyor.